Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah amma ba'd. Sahabat Suluh Berkah, hari ini adalah Januari tanggal 27 ya. Sekali lagi sekarang ini adalah bulan Januari tanggal 27. Maka tentu ini adalah masa-masa yang cukup penting buat sahabat Suluh Berkah ya. Kenapa? Karena kemarin pasca pengumuman sanggah ya. Pengumuman sanggah ini, pengumuman pasca sanggah tanggal 26 sampai tanggal 28. 26 itu berarti hari Kamis kemarin ya. Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu. Sehingga kemudian setelah tanggal 28 ini tentu sahabat Suluh Berkah yang sudah lulus, sekali lagi buat sahabat Suluh Berkah yang sudah lulus, bisa cetak kartu itu ya. Kartu peserta ujian bisa dicetak. Cuma ada beberapa pertanyaan ini yang perlu saya jawab ya. Ada beberapa pertanyaan yang perlu saya jawab dan saya izin untuk share screen. Tapi buat sahabat Suluh Berkah yang baru bergabung, bila menginginkan silaturahim kita tetap sambung, buat sahabat Suluh Berkah yang baru bergabung, silahkan subscribe untuk sambung silaturahim. Dan jikalau ini manfaat, silahkan di like ya. Dan saran masukan selalu kami tunggu untuk sebagai sambung dua komunikasi ya, dua arah, komunikasi dua arah. Di satu sisi dari konten ini, sisi yang lain ada yang perlu ditanyakan. Maka hari ini saya akan membangun komunikasi dua arah ini, akan saya buka beberapa pertanyaan itu. Saya share screen ya, untuk lihat pertanyaan-pertanyaan itu. Dari beberapa pertanyaan dari Juwaini, Jombang, siap hadir. Kemudian dari Farid Mantara, bagaimana pendapat Pak Yai? Alhamdulillah Abah. Balas, info terkini dari teman-teman guru yang tidak punya surat keterangan dari Kemenak, banyak yang tidak lulus. Kemudian ada pertanyaan, sampai saat ini belum ada jawaban dari sanggah saya, apa diterima atau ditolak. Dari ini masalah begini jawaban sanggah, apa langsung pengumuman ya. Dan masih ada beberapa pertanyaan lagi. Bahkan ada pertanyaan terkait dengan keluhan bahwa keluhan, ada beberapa pertanyaan kemarin cukup panjang. Dari beberapa pertanyaan termasuk apa yang dilakukan verifikator begitu ya. Verifikator. Tentu yang memverifikasi berkas panjenengan, sekali lagi yang memverifikasi berkas Bapak Ibu, ada cantolan hukumnya ya. Sekali lagi yang memverifikasi berkas Bapak Ibu, karena kemarin habis pendaftaran seleksi, maka kemudian ada seleksi dari tanggal 21 Desember 2022 sampai tanggal 11 Januari. Ini adalah proses seleksi. Kemudian dalam proses seleksi ini akan melihat kelengkapan berkas-berkas administrasi saudara. Dan setelah dilihat dari tim verifikator, maka kemudian diumumkan. Jadwal kemarin kan diumumkan tanggal 12 sampai tanggal 15 ya. Tapi ternyata sampai tanggal 15 dini hari baru diumumkan. Sehingga ada waktu tanggal 16 sampai 18 Januari ada masa sanggah. Maka kemudian dari tanggal 19 sampai tanggal 25 Januari ada masa menjawab untuk sanggah. Dan kemudian mulai tanggal 26 kemarin, tepatnya hari Kamis, sampai besok, ini adalah pengumuman masa sanggah.
Dan sekarang adalah tanggal 28 Januari. Maka tentu kita akan melihat apa dasar ya. Kemarin bahkan ada yang bertanya begini, loh ini ada pertanyaan yang cukup menggelitik bahwa dari peserta P3K Guru mempertanyakan tentang apa yang dilakukan oleh verifikator begitu. Yang dilakukan oleh verifikator diantaranya adalah bahwa apa ya yang menjadikan dasar verifikator. Kenapa harus pakai surat keterangan dan sebagainya? Padahal kalau ada simpatika, ada dapodik, data pokok pendidik kan sudah cukup. Ada yang bertanya begitu. Lah, dasarnya ini berdasarkan ini ya supaya diketahui oleh sahabat Suluh Berkah ya, biar tidak ada dusta di antara kita ya. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 970 ya. Sekali lagi catat baik-baik, nomor 970 tahun 2022 tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional teknis. Maka ada yang di sini sudah sangat jelas pada bagian pertama, setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dengan pengadaan PK wajib memiliki pengalaman sebagai berikut. A. Paling sedikit 2 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Apa ahli pertama itu? Kalau pemula itu adalah golongan 1, kalau terampil itu golongan 2, kalau ahli pertama itu adalah golongan 3A. Yang kedua, B, paling singkat 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada jenjang ahli muda. Ahli muda itu golongan berapa? Golongan 3C. Kemudian paling singkat 5 tahun di bidang kerja yang relevan untuk jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli madya. Bagian yang kedua, persyaratan yang dimaksud pada diktum pertama dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan apa? Surat keterangan. Ini catat baik-baik ya. Surat keterangan yang ditandatangani paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama. Siapakah pejabat pimpinan tinggi pratama? Itu adalah pejabat golongan pejabat eselon 2 ya. Pejabat paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama itu adalah eselon 2. Bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi pemerintah loh ya. Pada instansi pemerintah berarti yang membuat surat keterangan pengalaman kerja, SKPK, surat keterangan pengalaman kerja dari 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun itu ditandatangani paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama. Sementara bagi yang bekerja pada perusahaan swasta, lembaga swadaya non pemerintah atau BUMN, BUMD, ya sekali lagi, buat pelamar yang dari perusahaan swasta, lembaga swada non pemerintah atau yayasan, maka paling rendah ditandatangani oleh direktur atau kepala divisi. Taruhlah ada fungsional perawat. Maka yang tanda tangan siapa? Direktur rumah sakit atau kepala divisi yang membidangi sumber daya. Bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja dan ini memungkinkan untuk tenaga kesehatan begitu. Tapi untuk guru ada beberapa persyaratan. Persyaratan yang mana ini? Persyaratan sudah ditunjukkan pada ini diktum di surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Ada beberapa kriteria yang menyangkut persyaratan umum
Kemudian ada apa persyaratan umum? Jelas ini, warga negara, usia paling rendah minimal 20 tahun, paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun, tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dan seterusnya, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Sehat jasmani rohani, bersedia dan seterusnya, yang keseluruhan itu kan dibuktikan dengan surat. Surat menyurat yang dalam lampiran ini sudah diberi contoh itu. Termasuk wajib mendapatkan izin. Itu syarat, persyaratan apa? Persyaratan umum. Kemudian di persyaratan khusus, seluruh pelamar wajib mengikuti persyaratan wajib tambahan sebagaimana ketentuan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 970 tadi. Nomor 970 tadi. Tentang apa? Persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional teknis sebagaimana terlampir. Apa? Yang dilampirkan ya, bagi pelamar wajib, bagi pelamar jabatan fungsional lainnya wajib memiliki pengalaman kerja dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama yang dibuktikan dengan surat keputusan yang sah, dikecualikan bagi jabatan fungsional lain yang dibuka umum. Jadi jabatan fungsional ada yang dibuka secara khusus, ada yang dibuka secara umum. Apa yang secara khusus itu? Yang pertama adalah penyuluh agama. Ini dibuka secara khusus karena ada dua yang tidak mungkin dipenuhi oleh pelamar yang lain. Apa itu? Yang pertama adalah kualifikasi pendidikan mungkin bisa dibuktikan. Tapi kalau kemudian pengalaman kerja di bidang bimbingan penyuluhan yang ada dan dibuktikan dengan SK dan masih aktif sebagai penyuluh agama, yang kemudian dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dari pejabat minimal pratama pertama, yaitu eselon 2, yaitu Kakanwil. Kalau Kakanwil tidak ada, ya direktur. Ini tidak bisa dimiliki oleh yang lain. Kalau yang lain tidak punya SK pengangkatan sebagai penyuluh non-PNS, jelas tidak bisa ini. Syarat yang kedua adalah EPA, elektronik penyuluh agama. Karena di elektronik penyuluh agama itu ada apa? Di elektronik penyuluh agama itu ada biodata, ada profil di situ yang ada di EPA. Bagi mereka yang sudah di PAW, maka EPA-nya akan dinonaktifkan secara otomatis, dia tidak bisa mengunduh biodata yang ada di EPA itu. Ini untuk bagi guru ya. Kemudian bagi penyuluh ya, untuk bagi guru ada beberapa persyaratan apa tadi? Masuk di Simpatika, masuk Dapodik, dan ada surat apa? Surat keterangan pengalaman kerja dari pejabat eselon. Sementara untuk fungsional lain bisa mungkin. Fungsional lain bisa penghulu, bisa arsiparis, bisa pranata komputer, dan lain sebagainya. Kalau ini selama saudara bekerja di instansi yang dipersyaratkan tadi, dan itu tetap ada bukti pengalaman kerja yang ditandatangani oleh minimal pejabat eselon 2 atau direktur, maka saudara bisa daftar di formasi umum. Apa buktinya? Fakta menunjukkan alhamdulillah di penyuluh kita yang ada di Jawa Timur ini ada yang lulus seleksi administrasi untuk masuk di mana? Pranata komputer. Karena apa? Kebetulan kualifikasi pendidikannya itu adalah sarjana komputer. Kebetulan dia lulus dari pondok, walaupun dia sarjana komputer, dia bisa menyuluh. Karena untuk jadi penyuluh adalah kompetensi kalian, bisa menyuluh. Bisa menyuluh. Kalau penyuluh tidak bisa menyuluh, namanya apanya? Namanya penyu. Nah, kemudian ada sarjana pendidikan. Untuk saat ini saya doakan ya, buat yang sarjana pendidikan agama Islam, pendidikan agama,
Saya doakan ya untuk sarjana pendidikan agama, mudah-mudahan ikhtiar yang dilakukan oleh Subdit Penyuluhan Direktorat Penerangan Agama Islam Dirjen Bimas Islam ini betul-betul disertai dengan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala untuk mengajukan revisi Permenpan RB nomor 9 tahun 2021 sehingga sarjana pendidikan agama bisa masuk di dalamnya. Doa saya buat saudara-saudara penyuluh yang tetap istiqomah untuk melakukan pengabdian sebagai penyuluh. Dan kebetulan kalau di formasi tahun ini untuk formasi penyuluh tidak bisa, saudara punya peluang itu di Arsiparis atau di mana. Dan alhamdulillah ada beberapa lamaran yang lulus seleksi administrasi itu. Nah, itu masuk dalam kategori apa? Formasi jabatan fungsional lain yang dibuka untuk umum. Untuk umum itu artinya apa? Artinya tidak ada persyaratan yang spesifik di situ. Tapi tetap dibuktikan dengan SPMK. Surat pengalaman, surat keterangan SKPK, surat keterangan pengalaman kerja. Karena di bagian kedua, bagi pelamar jabatan guru wajib terdaftar pada Simpatika dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama loh ya. Sekali lagi, terdaftar di Simpatika dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama yang dibuktikan dengan kartu identitas PTK, pendidik dan tenaga kependidikan. Kartu identitas PTK, yaitu kartu identitas pendidik dan tenaga kependidikan. Tentu berdasarkan Permenpan RB 970 tadi, ada surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh eselon 2. Eselon 2 loh ya. Eselon 2. Kakanwil, kalau Kakanwil tidak ada, direktur yang membidangi itu. Kalau di guru ya direktur yang ada di Dirjen Pen di sana. Kemudian yang ketiga bagi pelamar tenaga honorer K2 ya. K2 karena ada database yang didata tahun 2005 ada masih tercecer yang belum terangkat sampai sekarang. Ah, ini apa? Yang bersangkutan tetap terdaftar pada pangkalan data atau database BKN loh ya. Yang bersangkutan masih tercatat di BKN, Badan Kepegawaian Negara. Dan tentu jika kemarin sudah ikut tapi belum juga lulus, ada kartu peserta ujian tahun 2021. Sekali lagi, ada bukti kartu peserta ujian tahun 2021 dan tentu catatan yang terakhir masih aktif bekerja di Kementerian Agama. Kalau 2021 kemarin gagal kemudian sudah mundur tidak bekerja, berarti yang bersangkutan tidak memenuhi syarat ini ya, yang poin kedua ini. Yang keempat, bagi jabatan dosen wajib terdaftar pada EMIS. Yang kedua memiliki NIDN nomor induk dosen nasional dan masih aktif bekerja. Sekali lagi catatannya masih aktif bekerja di Kementerian Agama. Apa? Mengajar di IAIN, di UIN, di STAIN. Cuma dikecualikan bagi formasi jabatan dosen yang dibuka untuk umum. Jadi ada beberapa formasi jabatan yang dibuka untuk umum yang tidak dipersyaratkan dengan syarat-syarat itu tadi. Kemudian ingat untuk saudara yang penyuluh ya, bagi pelamar jabatan penyuluh agama wajib terdaftar di EPA, Elektronik Penyuluh Agama, dan tentu masih aktif bekerja di Kementerian Agama. Dan yang terakhir, syarat untuk fungsional pentashih mushaf Al-Quran punya sertifikat tahfidz 30 juz. Nah, ini yang perlu diketahui ya, bahwa kemudian di dokumen-dokumen itu tentu supaya tidak bias ya, dokumen persyaratan tadi ya, asli foto format terbaru, kemudian asli kartu penduduk, asli ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan ya, asli ijazah yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, hasil transkrip nilai, asli surat keterangan memiliki pengalaman kerja tadi ya, kemudian surat lamaran ditujukan kepada Menteri Agama, asli surat pernyataan 5 poin di atas tadi A, B, C, D, E, F ya,
ada surat pernyataan asli ya. Jadi asli surat pernyataan 5 poin. 5 poin ya. Poin A, B, C, D yang sudah ditandatangan bermaterai 10.000. Materai tempel ya. Asli surat pernyataan bebas narkoba, materai 10.000 tempel. Asli surat pernyataan setia kepada, asli surat izin, dan sebagainya. Maka ini kemudian seluruhnya diunggah sesuai dengan akun yang sudah dibuka kemarin ya. Kemudian ada persyaratan khusus. Asli kartu peserta seleksi seleksi calon ASN tahun 2021 bagi yang ex tenaga honorer kategori 2 tadi ya. Identitas PTK dari aplikasi Simpatika Kementerian Agama bagi guru. Asli sertifikat kompetensi guru yang sesuai dengan jabatan. Ada sertifikat kompetensi guru. Yang sudah uji kompetensi itu loh, ada sertifikat asli. Kalau saudara belum punya sertifikat asli, tidak bisa melamar ini. Asli hasil unduhan data profil dosen aplikasi EMIS, kemudian bukti NIDN, kemudian untuk dosen asli sertifikat kompetensi dosen, asli unduhan data profil pribadi dari EPA, profil di EPA bagi penyuluh ya, sertifikat dan seterusnya. Ini yang keseluruhan semua dokumen persyaratan tersebut di scan menjadi format PDF atau JPG sesuai dengan ukurannya dan diunggah di aplikasi SSCASN. Tentu keseluruhan itu nanti pada tayangan berikutnya akan kita bahas satu persatu terkait dengan tahap seleksi ini. Nanti kita akan bahas tentang kompetensi apa. Baik kompetensi inti maupun kompetensi tambahan akan kita bahas satu persatu. Maka tentu kita dalam hal ini yakinlah bahwa tim seleksi ini tetap bekerja secara transparan dan secara profesional tanpa ada dusta di antara kita. Sekali lagi, yakinlah, berprasangkalah yang baik bahwa seluruh tim ini adalah betul-betul ingin mencari aparatur sipil negara yang betul-betul punya kredibilitas untuk mengabdikan diri kepada Allah lewat negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dan keseluruhan sampai sejauh ini tetap dilakukan secara transparan dan profesional. Apa buktinya? Masih ada kesempatan buat sahabat Suluh Berkah yang sempat daftarkan untuk dikasih masa sanggah kan? Dan kemudian diumumkan secara transparan pula. Dan itu tetap SOP, standar operasional prosedur dari verifikator, tetap berpacu pada Kemenpan RB nomor 970 dan 971 tahun 2022. Sekali lagi, saya ucapkan selamat buat sahabat Suluh Berkah yang saat ini sudah berhasil lolos atau lulus seleksi administrasi. Tapi ingat, perjuangan Anda masih panjang. Karena masih ada seleksi uji kompetensi yang menunjukkan kesiapan buat sahabat Suluh Berkah untuk betul-betul mampu bekerja secara profesional sesuai dengan kode etik pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia. Di antaranya adalah ada profesionalitas, ada integritas, tentu paling pertama adalah ada kepercayaan atau keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai core yang menjadi ruh kita bekerja, karena apapun yang kita kerjakan, kalau iman tetap ada, maka akan tetap patuh terhadap aturan apapun. Sehingga akan menghasilkan cara bekerja yang profesional, punya integritas, punya tanggung jawab, dan tentu punya keteladanan sebagai aparatur sipil negara. Dan buat sahabat Suluh Berkah yang belum berhasil,
belum titik, masih koma, masih ada kesempatan sampai tahun berikutnya. Karena untuk masuk di P3K ini, syarat usia maksimal tadi adalah 1 tahun sebelum pensiun. Sekali lagi, tadi syaratnya adalah 1 tahun sebelum batas usia pensiun. Kiranya ini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.